Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Raja Changyong sebenarnya tidak menyebutkan berapa banyak dia bersedia membayar untuk menebus kesalahan. Sejujurnya, semua masalah ini hanyalah sebuah kepura-puraan yang dibuat oleh Dewa Dunia Sentu untuk mencoba keluar tanpa biaya. Dia sekarang jelas bahwa kekuatan tempur Sui Ying jauh melampaui harapannya. Dia sendiri cukup berhasil dalam seni bertahan hidup dan melarikan diri. Tetapi dia telah jatuh di bawah batasan susunan utusan-utusan pengawas, serta penindasan keterampilan rahasia domain yang menakutkan, membuatnya benar-benar tidak dapat melarikan diri. Karena itu, ia mulai memikirkan cara untuk memohon pengampunan. Lagi pula, jika dia mati, kehilangan tubuh tidak akan berarti banyak baginya. Tetapi kehilangan semua harta yang ada padanya akan sangat mengerikan. Itu berarti kehilangan prajurit dewa yang telah dimurnikan darah dan banyak item berharga lainnya. Selain itu, ia harus membuat avatar lain dari awal. Mengulangi transformasi dunia batinnya saja akan sangat mahal. Karena itu, dia tetap mempertahankan hidupnya tidak peduli apa. Wajah Dewa Dunia abu-abu kelabu tua dari Sentu tersenyum. Apapun kondisi yang ditentukan yang mulia, tubuh sejatiku di sisi raja akan dengan cepat melapor padanya. Yang mulia, masa depan kamu tak terukur. Sementara raja juga belum lama berkultivasi sebelum ia menjadi Dewa Dunia tahap 4. Baik yang mulia dan raja, aku ditakdirkan untuk menjadi karakter penguasa di dunia dewa. Jadi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menciptakan kebencian seperti itu atas masalah kecil ini? Jika Raja Changyong sangat bersedia untuk membayar aku dan menebus kesalahan, mengapa dia mengirim kamu untuk menyusup ke tempat tinggal aku dan membunuh seorang komandan penjaga pribadi aku? Sui Ying dengan dingin tertawa. Kamu hanya mengada-ada. Aku tentu saja tidak berbohong. Yang mulia hanya perlu menyatakan suatu kondisi dan aku akan membantu kamu mengirimkannya. Aku bahkan bisa menginap di kediaman kamu sampai raja aku mengirim hadiah ganti rugi, dan kemudian kamu bisa membiarkan aku pergi, kata Dewa Dunia Sentu. Melihat bagaimana dia tidak bisa melarikan diri dalam hal apapun, dia baik-baik saja dengan tinggal di kediaman utusan pengawas sementara waktu. Sui Ying dengan ringan menjawab, dugaan aku adalah bahwa kamu hanya mengatakan semua ini untuk menjaga diri kamu tetap hidup. Meski begitu, Raja Changyong benar-benar terlalu sombong kali ini, setelah mengabaikanku sepenuhnya. Karena dia berani mengirim seseorang untuk menyusup ke kediaman aku dan membunuh komandan penjaga pribadi aku hari ini, dia pasti tidak ragu mengirim seseorang untuk menyusup dan membunuh orang yang aku cintai besok. Raja Changyong telah mengirim seseorang dan berhasil membunuh seseorang di depan mata Sui Ying. Tentu saja ini mengirimkan getaran ketakutan melalui hatinya. Sudah jelas bahwa, sementara tuan-tuan itu tampaknya menunjukkan Sui Ying rasa hormat yang dangkal, begitu mereka memutuskan akan lebih baik untuk berselisih dengannya, mereka hanya akan melakukannya. Bagaimanapun, gurunya mungkin Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, tetapi sosok tingkat itu pasti tidak akan menurunkan identitas mereka untuk bertindak hanya karena beberapa konflik atau kemunduran yang dihadapi oleh murid-murid mereka. Tidak mungkin itu akan terjadi. Di antara keberadaan yang kuat, mereka yang benar-benar melindungi murid-murid mereka hanya sedikit dan jarang. Faktanya, hanya ada dua sosok di seluruh wilayah Istana Pertumpahan Darah yang akan melindungi kekurangan murid-murid mereka, nenek moyang First Tyrant dan Monarch Mother Whirlpool. Sisanya lebih suka membiarkan murid-murid mereka berperang dan membunuh seperti yang mereka inginkan. Murid-murid ini tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri jika mereka akhirnya menemui kematian mereka. Hanya melalui penyempurnaan yang cukup bahwa ahli sejati akan dipersiapkan. Seseorang yang tetap selamanya di bawah perlindungan tidak akan pernah benar-benar bangkit. Aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kata Dewa Dunia Sentu dengan tergesa-gesa. Tubuhku yang sebenarnya sudah pergi untuk menemui raja, dan akan segera memberitahunya tentang masalah ini. Keputusan akhir akan menjadi miliknya. Petik 2. Oh, Sui Ying mengerutkan kening. Masih ada untayan niat dingin di matanya. Tubuh Dewa Dunia Sentu yang sebenarnya memang telah pergi untuk melihat raja. Sosok Monark Changyong yang besar dan tinggi duduk di atas tahta, deretan tombak tulang besar yang menonjol dari punggungnya.
Dia menatap pria berjubah hitam berlutut di depannya dengan tatapan acuh tak acuh standarnya. Avatar kamu tidak bisa lepas? Tampaknya kekuatan tempur Dongbo Sueying lebih tangguh dari yang diharapkan. Yang mulia, memang, sangat boros karena telah memberi bocah cilik itu sesuatu yang bahkan mati bagi keberadaan yang kuat. Petik 2. Monarch, bagaimana aku harus melanjutkan? Tanya Dewa Dunia Sentu. Pertama-tama, periksa apakah Dewa Dunia Sang Yi telah mendapatkan peninggalan itu atau tidak, kata Raja Changyong dengan apatis. Adapun hal lain, bertindaklah sesuai keinginanmu. Tapi ingat, pastikan kamu tidak kehilangan muka aku. Petik 2. Raja Changyong mengerti bahwa bawahannya ini ingin melindungi avatarnya, jadi, kata-katanya cukup asal-asalan. Ya, jawab Dewa Dunia Sentu dengan sopan. Jauh di atas kediaman utusan penyelia, sejumlah besar penjaga pribadi bersama dengan Dewa Klan Xia, termasuk Jing Qiu, Dong Boyu, dan King Yao, semua menyaksikan belenggu putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Dewa Dunia Sentu yang berjubah hitam, meninggalkan dia dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Pada saat yang sama, ia mengikuti perintah yang diberikan oleh Raja dan memeriksa harta yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Sang Yi. Karena dia sudah mati, harta itu sekarang bisa dengan mudah diperiksa. Ini, hampir segera setelah dia mulai melihat ke dalam, pria berjubah hitam itu menemukan sebuah kotak kayu tertentu yang tertinggal di salah satu harta karun penyimpanan Dewa Dunia Sang Yi. Kotak kayu berisi bola hitam tunggal dengan banyak pola kompleks dan tidak rata pada permukaannya. Pandangan sesaat pada bola hitam sudah cukup untuk membuat Dewa Dunia Sentu tertegun. Dia sudah lama melihat gambar bola hitam ini. Raja Changyong telah menunjukkan beberapa gambar kepadanya dan bawahannya dan mengirim mereka untuk mengejar Dewa Dunia yang melarikan diri, semua hanya untuk mengetahui apakah bola hitam spesifik ini dapat ditemukan dalam harta sisa mereka. Begitu mereka menemukannya, mereka harus memastikan untuk membawanya kembali. Benar-benar kejutan, relik itu sebenarnya adalah milik Dewa Dunia Sang Yi. Pria berjubah hitam itu sekaligus bersemangat dan gugup. Dia senang karena dia telah menemukan relik itu, dan tahu dia bisa menggunakannya sebagai janji. Dia percaya bahwa Raja Changyong tidak akan menyalahkannya jika dia melakukannya. Namun, pada saat yang sama, dia khawatir Sueying mungkin membunuhnya. Jika avatarnya akan dibunuh, dia tidak terlalu keberatan dengan hilangnya sumber daya, tetapi itu juga berarti hilangnya relik tersebut. Sebagai salah satu bawahan raja, dia jelas berapa banyak yang telah dibayarkan raja untuk mendapatkan harta ini. Namun, begitu relik itu mendarat di tangan Sueying, itu akan menjadi sangat sulit untuk diambil. Tidak seperti Dewa Dunia Sang Yi, Sueying bukanlah seseorang yang begitu mudah untuk dihadapi. Yang mulia. Dewa Dunia Sentu memandang Sueying, sambil tersenyum. Aku sudah memberikan laporan kepada raja, dan dia telah menegur aku karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan aku dengan cukup bersih. Awalnya, dia telah membuat persiapan mengetahui bahwa Yang Mulia tidak akan menyetujui persyaratannya, tetapi Raja masih ingin membunuh Sang Yi dengan sangat buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk mengirim aku ke sana untuk melenyapkan Sang Yi secara sembunyi-sembunyi dan kemudian mengirim utusan lain untuk membahas semuanya. Lagi pula, masa depanmu tidak terukur, dan Raja Klanku tidak mau membuat dendam denganmu. Kami hanya tidak mengantisipasi bahwa Yang Mulia akan sangat tangguh sehingga, meskipun spesialisasi aku dalam infiltrasi, pembunuhan dan akal-akalan, aku masih pada akhirnya tidak dapat melarikan diri, tambah Dewa Dunia Sentu dengan buru-buru. Karena Raja mendengar sebelumnya bahwa Yang Mulia sedang mencari iblis tulang abu, dia bersedia memberi kamu 5 kilogram penuh itu. Sueying terkejut. Terlepas dari kemarahannya yang tak terkendali sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut mendengarnya. 5 kilogram abu tulang iblis? Setelah dia menjadi utusan penyelia, dia mengirim Si Wei keluar untuk mencari Demon Bone Ash, tetapi dia masih berhasil membeli 1,5 kilogram dari itu dalam waktu 30.000 tahun atau lebih. Demon Bone Ash benar-benar berharga dan langka. Apakah Raja Klanmu benar-benar mampu mengeluarkan 5 kilogram Demon Bone Ash? Sueying mengerutkan kening. Dia bisa. Raja secara pribadi telah membuktikan hal ini, tambah Dewa Dunia Sentu. Pria itu bisa berbohong sebaik dia bisa bernapas.
Adapun apakah raja benar-benar memiliki Demon Bone Ash atau tidak, dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia jelaskan adalah bahwa Sue Ying sudah lama mencari-cari Demon Bone Ash, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bersedia menunjukkan rasa hormat kepada Sue Ying dan menjualnya kepadanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba mendorong lebih banyak waktu. Jika dia berhasil mengamankan relik itu dan mendapatkannya di tangan raja, dia bisa dianggap telah berhasil dalam misinya. 5 kilogram Demon Bone Ash, katamu? Sue Ying mengerutkan kening. Bailey Sang memberitahuku bahwa sejumlah besar orang telah melarikan diri dari reruntuhan. Apakah raja kamu mungkin bersedia membayar 5 kilogram Demon Bone Ash untuk setiap dewa dunia yang ia bunuh? Mungkinkah dia mampu membeli barang seperti itu? Petik 2. Tahap 4 dewa dunia, memang, umumnya sangat kaya. Tetapi 5 kilogram Demon Bone Ash bernilai lebih dari 500 juta kristal dewa. Pada saat yang sama, Raja Changyong adalah sosok yang agak muda, tidak seperti Raja Mo Sue yang sudah hidup sejak lama. Seberapa dalam kantung klannya bahkan bisa? Dia bersedia membayar jumlah sebesar itu untuk setiap tahap kedua dewa dunia yang dia bunuh? Jumlahnya hanya besar karena dia berurusan dengan Yang Mulia. Dia bersedia membayarnya hanya untuk menebus kesalahan kamu, jawab Dewa Dunia Sentu. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku tidak bisa mempercayaimu, Dewa Dunia Sentu, jadi aku masih harus memintamu untuk mati. Hong gelombang. 9 sosok berbeda dari Sue Ying terbentuk di ruang sekitarnya, masing-masing memegang tombak. Untuk sesaat, kekuatan destruktif menyelimuti Dewa Dunia Sentu secara keseluruhan karena ke-9 tubuh tersebut menunjukkan teknik penghancuran tombak Sue Ying. Saat dia melakukannya, bahkan ruang itu sendiri mulai hancur berantakan dalam kegelapan. Dewa Dunia Sentu mengungkapkan ekspresi ketakutan saat melihatnya, dengan buru-buru membelah avatarnya menjadi aliran bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, suaranya bergema, kata-kataku benar. Aku tidak percaya padamu. Pertama-tama, jika Raja Changyong begitu tulus, utusan yang dia kirim saat itu untuk bernegosiasi tidak akan begitu sombong. Kedua, aku tidak berpikir bahwa Raja Changyong sangat takut padaku sehingga dia bersedia membayar aku 5 kilogram Demon Bone Ash hanya untuk menenangkan amarahku. Ketiga, semua yang kamu katakan aku tidak bisa dengar dari mulut Monarch Changyong sendiri. Aku pikir kamu hanya mencoba untuk mengulur waktu dalam upaya untuk menyelamatkan kulit kamu. Dan akhirnya, poin keempat dan terpenting, adalah bahwa kamu membunuh seorang komandan pengawal pribadiku pada hari ini. Setiap anggota terakhir dari pengawal pribadi aku ada di sini, mengawasi kami, serta dewa yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh kota wilayah timur. Jika aku membiarkan kamu pergi, bagaimana mungkin aku, Dongbo Sue Ying, menghadapi orang-orang aku lagi? Sue Ying berkata dengan dingin. Hong lama sekali gelombang. Wilayah di bawah serangan Sue Ying kusut dan terlipat ke dalam kegelapan sementara aliran bayang-bayang yang sebelumnya bergerak ke segala arah semuanya dimusnahkan. Memang benar bahwa orang yang mengolah hati dewa tanpa batas sangat sulit dibunuh, tetapi kesenjangan dalam kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar, meninggalkan Dewa Dunia Sentu yang terluka parah dari waktu ke waktu, dan memaksanya untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi energinya. Raja pasti akan mengirim seseorang untuk membalasmu dan membuat amandemen. Tidak, katanya dia bahkan akan datang sendiri, suara Dewa Dunia Sentu bergema di seluruh wilayah yang gelap dan kusut. Aku akan membunuh avatarmu ini dulu, dia dapat mempertimbangkan bagian dari hukuman itu. Jika raja kamu benar-benar tulus, dia dapat mengirim utusan lain untuk menebus kesalahan, jawab Sue Ying. Tepat saat suaranya bergema, sosok bayangan dunia Dewa Sentu yang tersisa mendapati dirinya tidak dapat menahan diri lagi. Saat aliran bayangan terakhir dihancurkan, avatar Dewa Dunia Sentu akhirnya dan sepenuhnya terbunuh. Sue Ying melambaikan tangannya untuk mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Sentu. Pada saat yang sama, ia merobek ruang untuk tiba di sisi istri dan anak-anaknya. Dia benar-benar melihat Dewa Dunia Sentu terlalu tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, Raja Changyong pada dasarnya menamparkan wajahnya kali ini. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Duduk di singgasananya, Raja Changyong menatap sosok berjubah hitam itu. Dewa Dunia Sentu berkata, Raja,
Aku telah mencoba segala macam metode untuk memohon pengampunan, bahkan menjanjikan banyak janji, tetapi Dongbo masih akhirnya membunuh avatar aku. Kamu telah berjanji-janji, kamu telah mencoba segala macam metode untuk meminta maaf? Monark Changyong bertanya dengan acuh tak acuh. Aku sudah bilang jangan kehilangan wajahku. Tidak, 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 lanjut Dewa Dunia Sentu. Kamu telah meminta aku untuk menyelidiki harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Sang Yi dan aku benar-benar menemukan bola hitam yang tampak seperti yang ada di gambar yang telah kamu berikan kepada aku. Apa? Raja Changyong tiba-tiba berdiri. Aura putih keabu-abuan yang menakutkan melonjak di sekitarnya, dan Raja Changyong sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Di mana relik itu? Dia sudah lama mencari harta karun ini. Itu adalah item di mana dia akan melupakan semua harta lainnya dan prajurit dewa yang memiliki darah. Dia lebih suka menyerahkan kerajaannya daripada menyerah pada peninggalannya. Ini juga bagian dari alasan dia menggunakan karma hanya untuk mencari jejak Dewa Dunia yang melarikan diri saat itu. Sekarang setelah avatarku terbunuh, harta karun itu telah mendarat di tangan Dongbo Sueying, tutup Dewa Dunia Sentu. Raja Changyong berdiri di sana, setinggi dan sebesar dulu. Kehadirannya sudah cukup untuk membuat dunia sekitarnya gemetar. Melihat Dewa Dunia Sentu di depannya dari posisinya di atas, dia menggeram, "Enyahlah. Ya, bawahanmu sekarang akan mundur." Dewa Dunia Sentu minta diri dengan rasa takut dan gentar. Dalam keadaan normal, dia adalah bahu kiri dan lengan kanan raja, yang memberi banyak nilai padanya. Tapi sekarang, dari satu kata, "Enyahlah," dia menerimanya. Jelas bahwa kemarahan Raja Changyong telah mencapai titik didihnya. Namun, Dewa Dunia Sentu tidak menemukan ini mengejutkan sama sekali. Dia sangat jelas tentang berapa banyak yang telah dibayarkan Raja untuk mendapatkan relik tersebut. Relik itu mungkin sekarang berada di tangan Dongbo, tetapi tidak mungkin dia akan meletakkannya di lokasi yang aman dalam waktu yang cukup lama. Raja pasti akan mengambil risiko. Kekaisaran, bawahannya, otoritas yang dimilikinya, semuanya adalah sarana eksternal untuk mendapatkan kekuasaan. Jika itu berarti memberinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan pribadinya, ia bersedia membuang semuanya. Di ruang gelap, Raja Changyong perlahan menggantikannya. Dari posisinya di atas tahta, dia tertawa rendah. Hahaha. Mungkin ada beberapa kemunduran dan masalah yang masih menghadang, tetapi setidaknya aku menemukan di mana relik itu berada. Untuk sementara, aku berpikir bahwa peninggalan itu mungkin tidak benar-benar ada. Mata Monark Changyong dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Aku hanya mengejar semua dewa dunia terakhir karena aku tidak punya pilihan lain. Siapa yang bisa tahu bahwa itu adalah Dewa Dunia Sang Yi yang akhirnya mengambil peninggalan itu? Huf. Mereka bodoh, mereka bahkan tidak bisa memahami betapa berharganya relik itu. Bahkan jika itu adalah milik mereka, mereka tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Dengan harta ini, begitu aku mendapatkan harta ini, kekuatan tempurku akan meningkat dengan pesat. Aku pasti akan menjadi salah satu dari beberapa dewa dunia tingkat 4, dan aku bahkan bisa melawan keberadaan yang kuat. Mata Monark Changyong penuh kegembiraan. Melampaui kerajaan saat ini dalam pertempuran sangat sulit untuk dicapai. Begitu dewa dunia mencapai tahap keempat, mereka dapat mulai berinteraksi dengan hukum lain, memungkinkan mereka untuk memahami dewa-dewa satu tingkat lainnya, sehingga mengurangi jarak antara mereka dan keberadaan yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan bisa berharap untuk mencocokkan keberadaan yang kuat dalam pertarungan. Tetapi meskipun kekuatan tempur mereka cukup tinggi, dan mereka bahkan bisa mendekati keberadaan kuat dalam kekuatan, mereka masih akan kurang sedikit. Hanya sekali seseorang bertarung bahkan dengan eksistensi yang kuat mereka bisa dikatakan memiliki kekuatan untuk menyamai mereka. Hanya 1 dari 10 tahap 4 dewa dunia biasanya akan memiliki keterampilan yang diperlukan. Monark Mo Xue, misalnya, adalah seorang lelaki tua yang hidup terlalu lama, dan dia adalah salah satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Ada beberapa tuan yang luar biasa lainnya, seperti saudara tertua Xue Ying, Hu Yiming, yang memiliki reputasi besar. Hu Yiming berada di peringkat paling atas di antara dewa dunia tahap 4, tetapi kekuatan tempurnya masih dekat dengan mencocokkan keberadaan yang kuat dalam kekuatan.
Ini tepatnya karena pertarungan di mana dia keluar tanpa terkalahkan melawan keberadaan kuat dalam pertempuran langsung belum terjadi. Lagi pula, keberadaan yang kuat hidup untuk periode waktu yang sangat lama, dan mereka bukan ahli yang mudah diremehkan. Untuk sebagian besar, bahkan tahap terkuat keempat Dewa Dunia hanya bisa bertahan dan melarikan diri ketika menghadapi keberadaan yang kuat. Untuk bertarung dan tidak kalah benar-benar sulit. Jika aku berhasil mendapatkan harta itu, peningkatan kekuatan tempur hanya akan menjadi satu sisi saja. Keuntungan lainnya adalah bahwa aku pasti akan dapat memahami dengan lebih penuh perhatian, memberi aku kesempatan yang jauh lebih besar untuk melampaui sungai waktu. Setelah kekuatan tempur aku meningkat, aku akan dapat berpetualang di daerah yang lebih berbahaya dan mencari lebih banyak peluang untuk menerobos. Dalam hatinya, Raja Changyong sudah merencanakan masa depannya. Peninggalan ini adalah peluang terbesar yang pernah aku dapatkan. Aku harus mendapatkannya. Siapapun yang berani berdiri di antara aku dan itu akan mati. Tatapan Monark Changyong membeku. Melampaui sungai waktu adalah tujuan utama dari setiap tahap empat Dewa Dunia. Mereka dapat hidup selama beberapa miliar tahun, tetapi jika itu berarti memberi mereka kesempatan untuk melampaui keabadian, mereka bersedia melakukan apa saja. Dongbo Sueying, Raja Changyong mencibir. Dia mungkin adalah murid pribadi Kaisar Pertumpahan Darah, tetapi sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa Yang Mulia akan campur tangan selama pertempuran normal. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia dewa atau abis kegelapan yang tidak menyadari temperamen Dewa Pertumpahan Darah. Bahkan jika akan membunuh tubuh Dongbo, dia masih seorang Realm Lord, yang berarti tubuh aslinya masih di dalam dunia fana aslinya. Itu pada dasarnya berarti dia tidak bisa mati. Itu membuat semakin kecil kemungkinan bahwa Kaisar Pertumpahan Darah akan bertindak, pikir Raja Changyong. Meski begitu, tidak ada gunanya aku memaksanya ke keadaan itu. Dongbo pada akhirnya akan menjadi tuan atas dirinya sendiri, jadi aku lebih suka memberinya wajah dan tidak membunuhnya. Aku hanya akan menangkapnya, menyegel hati dewa sejati dan mengambil semua hartanya. Aku bahkan tidak perlu merampok harta karun lainnya. Satu-satunya yang aku inginkan adalah peninggalan. Raja Changyong dengan hati-hati memikirkan rencana tindakan. Selama dia tidak terlalu kejam, akan ada ruang untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Jika dia benar-benar membunuh Avatar Sueying pada saat ini, permusuhan yang dihasilkan antara mereka berdua kemungkinan besar tidak akan dapat direkonsiliasi. Bahkan itu tidak lebih dari kebajikanku. Tentu saja, jika dia ingin terus bersusah payah dalam situasi ini, akankah aku perlu takut padanya setelah aku mendapatkan relik itu? Raja Changyong mencibir. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan dapat melampaui kerajaannya dan melawan bahkan keberadaan yang kuat. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik dan bertindak dengan tergesa-gesa. Aku harus meletakkan sebuah arai dan menyegel area seluas 0,5 triliun kilometer di sekitar posisinya. Bahkan jika Master Prefektur Laut Tenang datang untuk membantunya, arai masih akan menunda sedikit. Raja Changyong terus menyempurnakan rencananya. Sebenarnya, dia bisa menghilangkan Sueying dalam satu langkah. Tetapi melihat bagaimana peninggalan itu dipertaruhkan, dia harus sedikit lebih berhati-hati dan tidak bereaksi berlebihan. Jika rencananya gagal, ia akan mengalami kerugian pada tingkat yang tidak pernah ia mampu. Tekad hit sedemikian rupa sehingga dia tidak akan berhenti untuk mendapatkan peninggalannya. Kembali di Prefektur Laut Tenang, di kediaman resmi utusan penyelia di kota wilayah timur. Yang Mulia, bawahan Sueying datang bergegas satu demi satu. Lebih khusus lagi, mereka adalah komandan pengawal pribadinya dan tamu tahap kedua Dewa Dunia. Sueying menggelengkan kepalanya. Aku agak terlalu lambat. Komandan Bailey telah dibunuh oleh Dewa Dunia Sentu. Namun, aku pribadi membunuh pembunuh Sentu. Petik 2. Dewa Dunia Sentu, semua komandan dan tamu dalam hati terkejut setelah mendengar itu. Sentu adalah Dewa Dunia tahap 3 yang terkenal yang berspesialisasi dalam pembunuhan dan akal-akalan, tetapi Sueying telah menanganinya begitu saja. Dia gagal melarikan diri? Baiklah, semua orang bisa mundur, Sueying mengirim mereka pergi. Suasana hatinya jelas suram. Sementara ia berhasil membunuh avatar pelaku, salah satu komandan pengawalnya telah terbunuh sepenuhnya. Ya,
Mereka semua dengan cepat mundur. Jing Qiyu bahkan memberi sinyal pada Dong Boyu dan King Yao untuk pergi. Hanya Jing Qiyu yang tinggal bersama Sue Ying. Sue Ying, untuk berpikir bahwa Raja Changyong benar-benar akan mengirim seseorang untuk membunuh salah satu komandan kamu tepat di kediaman kami. Apakah semuanya baik-baik saja dengan kamu? Petik 2. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak tentang itu. Aku tidak berdaya menghadapi Raja Changyong, jawab Sue Ying. Kali ini, aku akhirnya membunuh avatar bawahannya, yang dapat dianggap melepaskan rasa frustasiku. Meski begitu, aku masih kalah, karena komandan aku adalah satu-satunya yang benar-benar mati. Aku kira semua ini akan berakhir dengan ini. Jing Qiyu juga mengangguk. Cara mereka berdua melihatnya, Bai Li Sang telah mati sementara Dewa Dunia Sentu hanya kehilangan avatar, sehingga seluruh masalah sepertinya tidak akan ada hasilnya. Sebenarnya, harapan mereka tidak salah, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa harta yang sangat penting telah mendarat tepat di tangan Sue Ying setelah kematian Dewa Dunia Sentu, sehingga mustahil bagi Raja Changyong untuk berhenti di sana. Keduanya mengobrol satu sama lain saat mereka berjalan pergi. Pada saat yang sama, Sue Ying tetap sibuk dengan menyapu harta karun yang diperoleh avatar Dewa Dunia Sentu setelah kematiannya. Awalnya, dia hanya dengan santai mengirimkan akal sehatnya. Lagi pula, dengan berapa banyak harta yang diperolehnya dari mewarisi Gunung Crimson Rock, ia biasanya mengabaikan apapun yang dimiliki oleh Dewa Dunia tahap 3. Tapi, apa ini? Sue Ying menyelidiki dengan cepat menemukan bola hitam yang ditempatkan di dalam kotak kayu, serta pola berurat yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Pandangan sekilas pada pola yang sangat misterius dan mistis di bola sudah cukup untuk memberi Sue Ying visi yang mendalam tentang langit berbintang yang luas. Pada saat itu, dia mengerti bahwa bola itu pasti merupakan harta yang sangat mistis. Dia menyelesaikan diskusi dengan istrinya dan kemudian segera pergi ke budidaya tertutup untuk mempelajari item tersebut. Di dalam istana bawah tanahnya, Sue Ying menempatkan kotak kayu di tanah dan membukanya, mengungkapkan bola hitam di dalamnya. Ini tentu saja adalah harta yang misterius, tetapi bagaimana itu bisa digunakan? Sue Ying agak bingung. Pengalamannya saat ini tidak cukup untuk memungkinkannya menentukan penggunaan bola hitam. Dalam kehampaan di luar kota wilayah timur, sebuah kapal terbang Starfield terbang dengan sombong. Di dek kapal berdiri seorang pria dingin dengan kepala botak dan sebaris tombak tulang yang menonjol dari punggungnya. Saat dia melihat ke arah kota wilayah timur yang jauh, kekuatan yang tak terlihat mulai Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.